Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kembali kita mengusik mengenai Sang Ratu Adil, dimana di dalam video ini saya akan menerangkan bahwasanya Ratu Adil tidak sombong. Dan ini menjadi teladan bagi kita semua. Apapun keyakinan kita, apapun agama kita, janganlah sombong. Apapun yang kita miliki, harta kita, semuanya itu hanya titipan sementara, tidak layak untuk disombongkan. Adapun beberapa ayat yang terdapat di kitab suci mengenai kesombongan. Dan jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis supaya kamu tidak gagal paham. Ratu Adil adalah sosok yang terkenal sebagai sosok yang sakti mandraguna tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bolo. Yang artinya sakti tanpa jimat-jimat tertentu, kaya tanpa harta kekayaan, dan berjuang sendirian. Di mana sosok Ratu Adil ini ternyata dia memiliki sifat-sifat teladan. Salah satu sifat teladan yang dia miliki adalah tidak sombong. Di mana orang-orang sombong itu pasti akan jatuh, karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Karena kesombongan awal dari kejatuhan. Ini ayat dan pernyataannya. Yang pertama terdapat di dalam Yesaya pasal 2 ayat 17 yang bunyinya, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Wow. Di dalam Yesaya 2 pasal 17 ini menyatakan orang yang sombong ditundukkan, orang yang angkuh direndahkan. Di hari itu sajalah Tuhan yang maha tinggi. Ini pernyataan mengenai hari akhir atau hari kiamat, di mana di hari kiamat itu hanya Tuhanlah yang maha tinggi, yang maha agung, yang mengadili setiap orang. Dan kita sebagai hamba-hambanya, orang-orang yang terdahulunya sombong akan ditundukkan, dan orang-orang yang angkuh akan direndahkan. Yang kedua, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 3 yang bunyinya, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jadi dalam ayat ini menyatakan Tuhan maha tahu. Jadi hati-hatilah dengan mulutmu. Jangan sampai mulutmu berkata sombong. Jangan sampai mulutmu mencaci maki orang lain. Hartamu banyak, titelmu tinggi, warisanmu banyak, kamu jangan menyombongkan itu. Ingat, semua yang kamu miliki itu sementara, dan setiap saat Tuhan bisa membolak-balikkan keadaanmu. Lalu yang ketiga terdapat di dalam Amsal pasal 16 ayat ke-5 yang bunyinya, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak
akan luput dari hukuman. Semua yang tinggi hati. Tinggi hati itu namanya kesombongan. Hei, kamu orang-orang sombong, di hadapan Tuhan itu adalah suatu kekejian dari sifatmu. Maka kamu orang-orang sombong tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Lalu yang keempat terdapat di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 yang bunyinya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang kamu bagi orang-orang yang congkak dan orang-orang yang tinggi hati, siap-siap. Siap-siap kamu dijatuhkan oleh Tuhan. Siap-siap kamu direndahkan oleh Tuhan. Karena kamu menjadi congkak dan tinggi hati, semuanya karena harta. Maka dari itu, bila mana harta itu disingkirkan daripadamu, maka kecongkakan dan tinggi hatimu akan redam. Hati-hati kamu yang tinggi hati dan kecongkak karena harta. Hati-hati. Lalu yang kelima terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 yang bunyinya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini bagi kamu semua yang mengaku-ngaku katanya cinta damai, cinta kasih, katanya hamba Tuhan, orang beriman, orang bertakwa. Tunjukkan, buktikan kepada Tuhan. Kalau kamu benar-benar cinta Tuhan, maka kamu jadilah orang sabar. Kalau kamu benar-benar cinta Tuhan, kamu harus murah hati, tidak boleh tinggi hati. Dan kalau kamu benar-benar cinta Tuhan, kamu tidak boleh cemburuan. Hilangkan rasa cemburu. Dan kalau kamu benar-benar cinta Tuhan, kamu hamba Tuhan, kamu bertakwa dan beriman, janganlah memegahkan diri. Dan bila kamu benar-benar bertakwa dan beriman, janganlah kamu sombong. Ini jelas-jelas dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Lalu yang keenam terdapat di dalam Amsal pasal 21 ayat 4 yang bunyinya, mata orang sombong, mata yang congkak orang sombong, dan hati yang sombong yang menjadi pelita bagi orang fasik adalah dosa. Hati-hati yang matanya congkak, yang matanya sinis, dan hatinya yang sombong. Jangan-jangan kamu merupakan orang-orang fasik yang menyamar. Hati-hati. Yang ketujuh terdapat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 15 yang menyatakan, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Aku pernah melihat kisah orang kaya yang dulunya sombong, tiba-tiba bangkrut. Karena apa? Dia direndahkan karena kesombongannya. Hati-hati kamu, orang-orang yang berharta dan orang-orang yang bertahta. Jangan pernah kamu sombong. Siapa tahu Tuhan akan merendahkan, akan membalikkan keadaan kamu. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Terima kasih sudah mau tonton sampai habis.